Setelah iklan, lebih seru lagi. Selamat datang kembali, ini adalah acara kencan usia parubaya, Yuan Lai Buwan. Sekarang mari kita sambut tamu pria terakhir. Halo para tamu wanita, nama saya Fu Zhenye. Umur saya 54 tahun, pekerjaan saya adalah seorang satpam. Satpam busuk, kamu salah tempat. Orang miskin sepertimu. Berani kencan di sini? Kamu pantas? Kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Berdasarkan apa kamu pikir kami akan memilihmu? Karena kamu tua atau karena kamu tidak mandi? Walaupun saya hanya seorang satpam, tapi saya berjanji. Saya pasti akan baik pada pasangan saya nanti. Saya tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Jaminanmu berharga berapa? Saya lebih suka menangis di mobil BMW daripada tertawa di sepeda rusakmu. Tamu wanita nomor 6, apakah Anda bersedia untuk berjabat tangan dengan tamu pria kami? Bu Meng Qiao Dia. Tidak suka tinggal bersama mertua, Anda bilang. Jika Anda tidak segera menikah, Meng Yao tidak akan menikah dengan saya. Bu, saya mohon. Saya bersedia. Baik, selamat kepada kedua tamu, berjabat tangan sukses. Xiu Ping, kamu menikah dengan saya. Benar-benar tidak menyesalkan? Lagi pula saya hanya seorang satpam. Lao Fu, saya suka karena kamu baik, tenang, dan ramah. Baik. Maka mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Ya, Saya punya rumah di kota, ini kuncinya, kamu pegang. baik. Ini juga, ini kartu gaji saya, ambil. Lao Fu, kunci saja yang kamu berikan. Kartu gaji kamu ambil kembali saja. Kita sudah menikah, jadi satu keluarga. Tidak, saya benar-benar tidak bisa menerima. Kenapa tidak bisa? Milikku adalah milikmu. Lao Fu, saya benar-benar tidak mau. Baik, nanti kita makan bersama. Biarkan anak-anak saling mengenal. Baik. Saya akan pulang dan beritahu anak saya tentang pernikahan kita. Ya. Kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati ya. Direktur. Ayo pergi. Yiming, sekarang kamu bisa tenang. Lao Fu, Xiaoli, Pak Direktur, ada yang bisa saya bantu? kamu periksa dulu. Apa pekerjaan anaknya Xiu Ping? Apakah Anda ingin membantunya? Karena saya sudah menikah dengan Xiu Ping. Maka nanti, anaknya adalah anak saya juga. Baik, Yiming, sekarang kamu harus tenang kan? tenang. Ngomong-ngomong Ibu, kenapa kamu cari pria tua ini? Apa pekerjaannya? Dia seorang satpam. Satpam? Ibu, kenapa kamu bisa cari satpam kotor seperti itu? Bukan begitu, Yiming. Kamu dengar dulu penjelasan ibu. Ibu, bisakah kamu mempertimbangkan perasaan saya? Orang tua Meng Yao, mereka semua orang kelas atas. Paling tidak kamu cari pensiunan guru juga bisa. Setidaknya saya bisa menjaga muka. Kamu cari satpam kotor? Dia bahkan tidak punya tunjangan sosial. Saya, di depan mertua saya. Bagaimana bisa saya angkat kepala? Yiming, bukan begitu. Kamu dengar dulu penjelasan ibu. Paman Fu sebenarnya orang yang baik. Saya tidak peduli, Ibu. Kamu segera cerai dengannya. Yiming, ibu mohon, jangan paksa saya lagi, oke? Baik, tidak cerai juga bisa. Kamu suruh dia keluarkan 500 juta. Anggap saja sebagai mahar untuk calon menantunya. Setidaknya, saya bisa angkat kepala di depan mertua saya. 500 juta? Banyak sekali. Ya, tidak boleh kurang 1 rupiah pun. Yiming, Entah kamu bawa 500 juta pulang, atau kamu cerai dengannya. Kalau tidak, kamu jangan pulang. Lao Fu, kita bertemu yuk. Lao Fu, Xiu Ping, kamu datang. Saya perkenalkan, ini anak saya Sisi. Ayo tante. Halo Sisi, kamu cantik sekali. Tante, kamu yang benar-benar cantik, cantik dan berkelas. Ayah saya beruntung bisa menikah denganmu. bagaimana bisa? Ayahmu orang baik.
saya yang tidak pantas dengannya. Xiuping, jangan bilang begitu. Kita sekarang satu keluarga. Ngapain bilang begitu? Ini mahar untukmu. Tidak, uang ini tidak bisa saya terima. Kamu kan satpam. Susah payah menabung segini banyak, cepat ambil kembali. Satpam. Tante, terimalah ini. Ini juga sebagai tanda kasih sayang ayah saya. Ambil saja. Ayo, kita pergi belanja. Baik. Tante, baju ini cocok sekali denganmu. Apakah ini cocok? Cocok, sangat cocok. Ayo, bawa juga gaun pink itu. Apakah ini terlalu berlebihan? Tidak, pas sekali. Coba lagi gaun ini, Tante. Baik. Cantik, Tante. Coba satu set lagi. Sangat cantik, Tante. Coba gaun hijau itu. Tante, baju ini sangat cocok denganmu. Benar, ya. Pelayan, bungkus semua baju yang sudah dicoba tadi. Baik. Tunggu dulu. 50.000, gaun ini 50.000? Ini terlalu mewah. Tante, baju mereka sedang diskon, gaun ini. Hanya 500.000. Benarkah? Iya, Tante. Anda datang tepat waktu. Sudah, Tante, tenang saja. Ayo, bayar. Xiuping, baju yang baru saja kamu coba. Sangat cocok denganmu. Lao Fu, kamu ini sebenarnya siapa? Xiuping, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu hanya perlu tahu, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Itu saja. Iya, minggu depan anakku menikah. Nanti kita pergi bersama. Baik. Direktur, ini adalah istri dan anak. Jada Louis Meng. Tuan Lu membuka sebuah perusahaan kecil, tapi kondisi bisnisnya tidak terlalu baik. Jika tidak mendapatkan pendanaan, kemungkinan besar akan bangkrut. Segera investasikan 1 miliar ke perusahaannya. Anggap saja ini hadiah pernikahan dari ayah tirinya. Ingat. Jangan ungkap identitasku. Baik. Bos Lu, kabar gembira, ada orang misterius yang menginvestasikan 1 miliar ke perusahaan kita. Berapa? 1 miliar? Bagus sekali. Dengan 1 miliar ini, aku bisa membuat perusahaan ini besar dan kuat. Masuk ke kalangan atas, hanya saja tidak tahu. Siapa orang misterius ini? Aku tahu, Anda tahu, aku pulang dulu. Kalau ada masalah, kirim pesan, oke. Bu, makam buah. Ya, Bu, terima kasih sudah menginvestasikan 1 miliar ke perusahaan saya. Saya berjanji akan menggunakan uang ini dengan baik. Dan akan selalu baik kepada Yao Yao seumur hidup. menantu, kalau kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikan lagi. 1 miliar ini adalah hadiah pernikahan untukmu dan Yao Yao. Bu, tenang saja, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Aku akan pergi, tunjukkan kemampuan. Pergilah. Bu, kamu benar-benar memberinya 1 miliar. Bagaimana mungkin? Perusahaan kita dijual pun, harganya lebih dari 1 miliar. Lalu kamu bohong padanya. SST, kecilkan suara, ini semua demi kebaikanmu, begini. Kamu bisa mengendalikannya, nanti dia akan patuh. Dan mendengarkan kita berdua. Bu, kamu yang terbaik untukku. Bu, Yao Yao, coba rasakan masakanku. Yiming, aku bawa makanan untukmu. Ini, Dari mana datangnya pengemis bau ini? Pergi. Anda pasti ibu mertua, ya? Aku bukan pengemis, aku ibu Yiming. Bu, kamu sudah bercerai dengan satpam bau itu? Yiming, ini 500.000 dari Paman Fu untukmu. Ambil sebagai mahar. Uang segitu, dia masih berani memberi. Menantu, Siapa yang kamu panggil menantu? Aku tidak punya. Ibu mertua yang tidak pantas seperti kamu. 500.000 memang tidak banyak, tapi itu tabungan. Seumur hidup kami orang biasa. Kalau tahu diri miskin, jangan keluar mempermalukan diri. Menurutku, kamu tidak perlu datang ke pernikahan. Agar aku tidak dipermalukan punya kerabat miskin seperti kamu. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Yiming, aku tidak ingin dia muncul di pernikahan kita. Aku malu. CAPI Yao Yao. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya di dunia ini. Aku tidak peduli, kalau dia ada, aku tidak akan menikah.
Yao Yao. Bu, bagaimana kalau kamu tidak datang ke pernikahanku? Yiming. Selama ini, keinginan terbesar ibu adalah melihatmu menikah dan sukses. Kamu menikah kok bisa tidak mengajak ibu? Pernikahan Yiming. Yang datang semuanya bangsawan kelas atas, kalau kamu muncul. Cuma akan membuatnya lebih malu, jadi bahan tertawaan di kalangan mereka. Ayo kita pergi. Yiming, ibu bisa duduk di sudut mana saja, asalkan ibu bisa melihat pernikahanmu. Yiming, ibu mohon, biarkan ibu datang. Baik. Xiu Bing, aku harus menerima telepon. Kamu masuk dulu. Baik. Mari kita sambut mempelai pria dan wanita. Yiming mana? Ibu. Ibu cuci kaki. Ibu, aku janji, setelah aku dapat uang di kota. Pasti aku ajak ibu ke kota untuk menikmati hidup. Baik. Ayah Yiming, kamu lihat di surga? Anak kita akhirnya sudah besar, sudah berkeluarga dan berkarir. Menjadi pria sejati. Di hari yang bahagia ini, apa yang ingin dikatakan oleh mempelai pria? Di sini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Tanpa dia, tidak akan ada aku sekarang. Dia selalu berkorban untukku tanpa mengeluh. Dia yang mengajariku arti menjadi manusia, dan dia yang membuatku seperti sekarang. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan. Sambut dia naik ke panggung. Mertuaku, dia tidak hanya tidak merendahkan asalku, tapi juga menikahkan putrinya denganku, bahkan memberikan 1 miliar. Untuk mendukung karierku, mulai sekarang, mertuaku adalah ibuku sendiri. Hari ini adalah hari bahagia mempelai pria. Kenapa orang tua mempelai pria tidak hadir? Ayahku sudah lama meninggal karena kecelakaan, ibuku. Dia juga sudah meninggal. Baru-baru ini meninggal karena sakit, Yao Yao. Kenapa kamu bilang begitu? Bagaimana mungkin aku membiarkan si nenek tua itu merusak pernikahan kita? Mempelai pria, apa yang dikatakan mempelai wanita benar? Ya. Sekarang, mari kita sambut mempelai pria dan wanita memberikan teh kepada mertua. Ibu. Ibu, minum teh. Ibu, minum teh. Yiming. Kenapa kau memperlakukan saya seperti ini? Kenapa kau bilang saya sudah mati? Apa kau begitu membenci ibumu sendiri? Tante, siapa Anda? Saya Ibu Yiming. Di dunia ini ada orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini. Tidak mengakui ibu kandung saja sudah parah, malah mendoakan dia mati. Anak tidak boleh membenci ibunya yang jelek, anjing tidak membenci rumahnya yang miskin. Lu Yiming ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Jangan dengarkan omongannya, dia itu hanya seorang pembantu di rumah Yiming. Yiming. Katakan padanya, siapa saya sebenarnya? Sudah cukup belum? Yiming, apa kau juga membenci ibumu karena miskin? Tidak berpendidikan, tidak bisa memberimu kehormatan? Tante, bisakah kau berhenti membuat keributan? Kau merusak pernikahanku. Apa untungnya buatmu? Tante. Lu Yiming, saat kau berumur 8 tahun, ayahmu sudah meninggal. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Kau ingin kuliah. Aku bekerja 5 pekerjaan sekaligus untuk membayar uang kuliahmu. Kau bilang ingin membeli rumah di kota dan menikah. Aku jual rumah di kampung untuk membelikanmu rumah. Sekarang kau bilang aku hanya pembantu di rumahmu? Lu Yiming, apa kau masih punya hati nurani? Apa kau sengaja ingin merusak pernikahan putriku?
Bahkan jika kau ibu kandung Yiming, kau hanya akan seperti pembantu, mencuci dan memasak untuknya. Manalah bisa dibandingkan dengan bantuanku sebagai ibu mertua dalam karirnya. Lu Yiming, aku kasih kau pilihan. Entah kita tidak usah menikah, atau putus hubungan dengan nenek tua ini. Yao Yao. Lu Yiming, jika kau berani meninggalkan putriku, investasi 1 miliar itu, kau jangan harap akan dapat. Cepat pergi. Yiming, apa kau benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan ibumu? Satpam, usir nenek tua ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Xiuping, tidak apa-apa. Lao Fu, Xiuping, siapa yang melakukannya? Siapa kau? Ibumu diperlakukan seperti ini. Kau malah berdiri di sini tidak peduli? Apa urusanmu? Tamparan ini untukmu karena tidak menghormati orang tua, tidak berbakti dan tidak berperi kemanusiaan. Kamu ini apa sih? Kamu berani memukul aku? Tamparan ini untukmu yang suka memandang rendah orang miskin dan mencari muka. Aku. Lao Fu, jangan pukul lagi. Ternyata kamu adalah satpam busuk itu. Aku peringatkan kamu. Ini urusan keluargaku, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu demi gengsi sendiri, sampai membuat banyak orang mempermalukan ibumu di depan umum. Apa kamu masih manusia? Aku hanya ingin menjadi orang sukses. Apa salahnya? Dia hanya akan menghambatku. Membuatku menjadi bahan tertawaan orang, sedangkan mertuaku, dia bisa memberiku 10 miliar. Membantu aku masuk ke kalangan atas, bisakah dia? Kamu yakin 10 miliar itu dari dia? Bukan aku, apa kamu satpam busuk ini? Kamu juga tidak kencing, lihat dirimu sendiri. Apa kamu ini? Berani pamer di depan aku. Hanya kamu, bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Kamu. Berani sekali, kamu satpam busuk, berani melawan atasan. Ayo, orang tua yang tidak tahu malu ini. Hajar dia sampai babak belur. Berhenti, Yiming, ibu mohon. Jangan biarkan mereka menyentuh Paman Fu. Ibu, dia telah menyinggung mertuaku, harus diberi pelajaran. Lao Fu, maaf, aku yang membuatmu kena masalah. Tidak apa-apa Xiuping, mereka tidak berani menyentuhku. Sudah hampir mati, kamu masih bicara besar di sini. Ayo, serang. Berani sentuh dia, coba. Bawahan terlambat, mohon maaf, Direktur. Kamu ini siapa sebenarnya? Yang ini adalah orang terkaya di negeri ini, Fu Zhenye. Orang terkaya di negeri ini. Kamu satpam busuk ini, kalau orang terkaya, maka aku adalah ratu surga. Yiming, jangan dengarkan satpam busuk ini ngomong sembarangan. Mungkin saja, orang-orang ini, semuanya dia sewa sebagai aktor. Mau menakut-nakuti aku? Level kalian belum cukup. Orang tua sampah seperti kamu, mau mengaku sebagai orang terkaya. Lebih baik mati saja, lahir kembali. Kurang ajar. Yang kurang ajar adalah kamu melindungi orang tua sampah ini, tambah satu kesalahan. Ayo, dua orang tua tidak tahu malu ini. Patahkan kaki mereka, seret keluar dari ruang pesta. Ya, itu kan ibuku. Lu Yiming, kamu masih berani melandangi mereka? Pernikahan ini, kamu masih mau lanjut atau tidak? Lu Yiming, aku beritahu kamu. Kamu sudah memutuskan hubungan dengan ibumu yang pengemis itu. Kalau kamu berani membuatku marah lagi, aku akan menarik investasi 1 miliar padamu. Ibu, kamu benar-benar tidak tahu malu, 1 miliar itu. Jelas-jelas diberikan oleh ketua perusahaan kita, APA. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, orang tua tak berguna. Berapa yang kamu habiskan untuk menyewa orang-orang ini? Aku akan gandakan sekarang. Bawa anjingmu ini dan pergi dari sini. Berani sekali. Xiaoli, segera telepon keuangan. Aku akan menarik 1 miliar itu. Baik. Yiming, jangan percaya omongan satpam busuk ini. Kamu masih belum puas berpura-pura ya, Lu Yiming? Kalau kamu sekarang mematahkan kaki satpam busuk ini, ibu mertua jamin, 1 miliar itu akan segera masuk. Kenapa masih diam saja? Ayo lakukan. Lu Yiming, kalau kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaan kecil ini, 1 miliar itu jangan harap kamu dapat.
Dan jangan harap bisa menikahi Yao Yao. Yiming. Sejak kecil ibu sudah mengajarimu, saat melakukan apapun, harus sesuai dengan hati nuranimu. Mingke. Kalau hari ini kamu berani menyentuh paman Fu sedikit saja, aku akan anggap tidak pernah melahirkanmu. Mingke. Si Yuping. Satpam busuk, mati saja. Yiming jangan. Si Yuping. Ibu. Dasar binatang, dia kan ibumu sendiri. Ibu. Ibu, kenapa kamu melindunginya? Aku tidak bermaksud menyakitimu. Yiming, sejak kecil ibu sudah mengajarimu, jadi orang harus jujur. Miskin tidak boleh goyah, kaya tidak boleh korup. Tapi katakan pada ibu, kenapa kamu bisa menjadi seperti sekarang ini? Ibu, jangan bicara lagi, aku akan antarmu ke rumah sakit. Tidak usah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Si Yuping. Ayo pergi, aku akan bawa kamu pergi dari sekumpulan binatang ini. Ibu. Kalau kamu berani melangkah maju satu langkah lagi, pernikahan ini, kita tidak usah lanjutkan. Halo, bos Lu, ada masalah. Orang misterius sebelumnya bilang tidak akan investasi lagi. 1 miliar itu hilang. Apa? Ibu, asisten baru bilang, 1 miliar itu tidak akan diinvestasikan. Diberikan kepada kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini, Ibu, apakah benar 10 miliar itu yang kamu berikan? Lu Yiming, kamu sudah berani ya berbicara seperti itu padaku. Aku jujur saja memberitahumu. Aku takut kamu tidak serius menikahi Yao Yao. Aku menyuruh orang untuk menarik kembali 10 miliar itu. Aku sudah bersumpah, aku pasti akan baik pada Yao Yao. Yiming, ibu mertua menjamin. Selama kamu dan Yao Yao hidup rukun, bukan hanya 10 miliar itu, perusahaan yang ditinggalkan ayah Yao Yao, aku juga akan menyerahkannya padamu. Yiming, kamu jangan marah lagi. Semua orang melihat. Ayo, lanjutkan pernikahan. Lao Fu, lukaku tidak parah, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ini hanya buang-buang uang. Uang sepenting apapun, hanya sekumpulan angka. Dibandingkan dengan tubuhmu, itu bukan apa-apa. Lao Fu, apakah kamu benar-benar orang terkaya itu? Kamu harap aku iya atau tidak? Aku tidak peduli kamu iya atau tidak, aku hanya merasa kamu. Orangnya bisa dipercaya, aku mau bersamamu. Si Yuping, kamu tenang saja. Penderitaanmu hari ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia, aku pasti akan membuat mereka berlutut di hadapanmu dan meminta maaf. Lao Fu, sebenarnya Yiming tidak jahat. Dia hanya terlena oleh kekuasaan dan kekayaan. Aku yakin dia akan sadar. Semoga Yiming mengerti maksud baikmu. Aku tidak melihat apa-apa, kalian lanjutkan. Berhenti, tunggu di luar, aku masih ada yang mau bicara. Oh, Si Yuping. Aku mau bicara dengan Sishi, kamu istirahat dulu. Baik. ayah, sebenarnya ada apa? Sishi. Ulang tahun Si Yuping sebentar lagi. Kamu atas namamu, buatkan pesta ulang tahun yang meriah untuk Tante Li. Ingat. Pasti undang Lu Yiming dan keluarga mertuanya. Semua hadir. Aku mengerti, kamu melihat Tante Ji terhina di pesta pernikahan, kamu kasihan, ingin membalas dendam. Benar kan? Kamu memang pintar, jangan banyak bicara, cepat lakukan. Siap, pasti tugas selesai. Cepat pergi, lakukan saja. Si Yuping, ulang tahunmu sebentar lagi. Aku sudah berdiskusi dengan Sisi. Kami akan mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukmu. Lao Fu, tidak perlu meriah, yang penting kita sekeluarga. Bisa duduk bersama dan makan dengan tenang. Bagaimana bisa begitu? Ini ulang tahun pertamamu setelah menikah ke keluarga Fu. Harus meriah, Sisi sudah pergi mempersiapkannya. Kamu tunggu saja, jadilah bintang ulang tahunmu. Lao Fu, terima kasih sudah begitu perhatian padaku. Jangan sungkan, kita sudah keluarga,
Tidak perlu berterima kasih. Yao, beberapa hari lagi ulang tahun ibu kita. Aku ingin menjemputnya untuk makan malam. Jangan bilang, ibu kita, aku tidak mau mengakui. Seorang wanita desa sebagai ibu, lagi pula. Dia sudah menikah dengan satpam itu, dia bukan lagi. Keluarga Lu, kenapa kamu peduli padanya? Ulang tahunnya. Apa hubungannya denganmu? Tapi dia tetap ibuku. Bagaimana aku bisa tidak peduli? Kalau mau peduli, silakan, jangan libatkan aku. Ada apa, Bos Lu, putri keluarga Fu? Mengundang keluarga Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Fu. Benarkah? Benar, undangannya sudah sampai ke perusahaan. Bagus sekali. Yao, kita akan kaya, putri orang terkaya. Mengundang kita untuk menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Fu. Benarkah? Asalkan kita bisa dekat dengan orang terkaya, kita akan menjadi orang yang benar-benar terhormat, kemewahan dalam genggaman. Tidak menyangka aku punya hari ini. Aku, Lu Yiming, akhirnya akan bangkit. Cepat pergi, pilih hadiah untuk Nyonya Fu. Ibuku. Beli juga, cepat pergi. Berapa harga batu giok ini? Ini Hantian Warm Jade. Hanya ada kurang dari 10 di dunia, harganya 25 juta. Ini terlalu mahal. Sayang, kita memberi hadiah untuk istri orang terkaya. Hadiahnya harus layak, ini bagus, bungkus saja. Yao, sudah datang. Bawa juga hadiah untuk ibuku. Baiklah. Yang ini saja, Nona, giok ini. Adalah replika untuk dipajang, hanya 50 yuan. Apakah Anda yakin? Wanita desa. 50 yuan sudah terlalu baik untuknya, bungkus saja. Tante, hari ini ulang tahun Anda, kita semua harus berpakaian cantik. Aku sudah tua, apalagi yang harus dipoles. Itu beda. Hari ini, Anda yang jadi bintang utama. Benar kan, Ayah? Ya, harus berdandan cantik. Bagaimana, Pak Fu? Cantik. Bukan cuma cantik, mata ayahku tak bisa lepas dari kamu. Xiuping, pakailah baju seperti ini ke depannya. Kalau ada waktu, biar Sisi ajak kamu jalan-jalan. Bisa juga perawatan kecantikan, pakai kartu saya. Bibi dengarkan? Ayahku sangat menyukaimu. Aduh, kalian berdua hanya tahu bercanda denganku. Waktunya hampir habis, ayo kita pergi. APA? Kamu taruh hadiah yang aku siapkan di kantor? Baiklah, aku akan kembali untuk mengambilnya. Ayah, Bibi, kalian pergi dulu. Aku akan ke kantor untuk mengambil hadiah. Lalu kami kalian. Baik, Xiuping, kamu masuk dulu. Aku cari tempat parkir. Memang atas disebut orang kaya negeri ini, satu-satunya hotel bintang 9 di dunia, sangat mudah. Hari ini harus memanfaatkan kesempatan ini. Asalkan bisa mendapatkan perhatian Nyonya Fu, keluarga Zhao kita bisa masuk ke kalangan atas, menjadi orang yang benar-benar terhormat. Ibu, aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Supaya Nyonya Fu menyukaiku. Yiming. Ibu, Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menghadiri pesta. aku tahu ada bau miskin yang garang, ternyata kamu sih. Kampungan ini. Lucu sekali, seorang kampungan bisa menghadiri pesta selevel ini, Lu Yiming. Cepat usir si kampungan ini. Hari ini yang datang ke pesta ulang tahun adalah para tokoh terkemuka. Dia muncul di sini hanya akan membuatmu malu. Ebyo. Lebih baik cepat pergi. Yiming, aku diundang ke sini. Diundang? Siapa yang mengundang si pengemis bau ini? Kamu bilang diundang, mana undangannya? Tunjukkan padaku. Aku jamin, aku datang untuk mengadakan pesta ulang tahun. Dengan kamu dan si Sapambau itu, mau mengadakan pesta ulang tahun di sini? Mimpi apa lagi? Lihatlah dirimu sendiri. Wajah tua ini pantas tidak? Bahkan jika kamu pakai semua tabunganmu, kamu tak akan bisa melangkah masuk ke sini. Ibu, hari ini pesta ulang tahun Nyonya Fu. Sangat penting bagi kita. Jangan buat masalah. Pergi sana. Pergi. Ibu. Ini adalah undangan. Untukmu, ayo cepat pergi. Sepertinya Yiming masih menganggapku sebagai ibunya. Pesta kelas atas ini terlalu mewah. Banyak orang penting, baru datang sebentar.
Sudah melihat beberapa CEO perusahaan ternama. Kita hanya perlu menyenangkan Nenek Fu. Maka kita juga akan menjadi bagian dari kelas atas. Yao Yao, tenang. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Balai pesta ini terlalu mewah. Pasti menghabiskan banyak uang si Fu. Kamu cukup pintar. Tanpa undangan bisa masuk. Kurasa kamu menyelinap masuk. Tidak, aku benar-benar diundang. Kamu bermimpi apa? Siapa yang akan mengundang orang kampung sepertimu? Orang kampung, aku peringatkan kamu. Pesta hari ini hanya mengundang orang-orang kaya dan terhormat. Kalau kamu berani mengganggu mereka, kamu tidak akan mampu membayar kerugiannya. Orang desa memang suka berlagak, rendah diri. Selalu ingin meraih yang tinggi, tanpa melihat diri sendiri pantas atau tidak. Ibu, sebelum mereka menemukanmu, cepat pergi. Yiming, kamu juga tidak percaya padaku? Menurutku, lebih baik dia segera diusir. Kalau Nenek Fu tahu kita kenal dengannya, mungkin akan menjauhi kita karena kemiskinannya. Security. Nona, ada yang bisa saya bantu? Orang tua ini tidak punya undangan, usir dia. Nyonya, tolong tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya undangan. Uzir Jia. Siapa yang berani mengusirnya? Xiuping, kamu baik-baik saja? Oh, siapa lagi kalau bukan si miskin ini, security. Orang tua bau ini juga menyelinap masuk. Usir dia juga. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku sebenarnya. Direktur. Kamu siapa? Kamu cuma penjaga pintu. Kalian berdua, satu orang kampung, satu miskin. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Kalian berdua pasti sudah lama berkencan. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong? Kamu memang tidak tahu malu, sudah tua masih. Belajar selingkuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani ngomong sembarangan lagi. Awas, aku suruh hajar mulutmu sampai hancur. Kamu berani pukul ibuku? Kamu gak mau hidup ya? Yang gak mau hidup itu kalian, Lu Yiming. Kalau kamu gak bisa ngatur dua perempuan ini di rumahmu, jangan salahkan aku kalau gak ingat. Hubungan ibu dan anakmu dengan Xiuping. Aku akan habiskan juga. Satpam brengsek, ngapain kamu sombong di sini? Kamu cuma semut, aku cuma perlu gerakin jari. Buat menghancurkanmu. Udah ngomong sampai sini. Lu Yiming, hari ini putus hubungan sama ibu kampung ini. Biar dia nggak ganggu lagi. Harus putus total. Lu Yiming, kamu pikir baik-baik. Kalau Nyonya Fu tahu kamu punya ibu kampung, dia bakal merendahkanmu. Yiming, kamu gak akan putus hubungan. Sama ibu kan? Ibu percaya kamu. Bukan anak seperti itu. Lihat, barusan kamu kasih ibu hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun ini aku yang pilih. Kamu yang pilih. Orang kampung kayak kamu cuma pantas dapat barang palsu 50.000. Anak durhaka. Satpam brengsek, kamu siapa berani ngomong gitu? Cepat bawa ibuku pergi. Sapham, kamu ngapain diem? Mereka berdua. Nggak ada undangan, cepat usir mereka. Kill ya. Kurang ajar, mereka berdua adalah tamu kehormatan yang diundang Nyonya Fu. Siapa yang berani usir mereka? Tamu kehormatan, pesta sebentar lagi mulai, kalian berani ribut lagi. Jangan salahkan aku kalau aku lempar kalian keluar. Ibu, Anda kenal Nyonya Fu? Ibu, Anda ngomong dong. Kue ulang tahun datang. Fu family memang pantas jadi orang terkaya di negara ini, pestanya mewah banget. Lihat kalung itu, katanya setengah tahun lalu. Dibeli orang misterius dengan harga 3 miliar, ternyata orangnya adalah Fusi orang terkaya. Xiuping. Selamat ulang tahun. Lao Fu. Ini semua kamu dan Xi yang siapkan. Kalung safir biru ini adalah hadiah ulang tahun yang khusus aku buat untukmu. Lao Fu, kamu benar-benar baik sama aku. Aku nggak tahu harus berterima kasih gimana. Ah, kita satu keluarga, ngapain bilang terima kasih? Ayo, aku coba pasangin kamu. Kamu ngapain? Ini semua disiapkan untuk Nyonya Fu, Satpam. Kamu mau membunuhku ya? Lu Yiming, hari ini benar-benar pesta ulang tahunku. Berapa kali aku harus bilang, baru kamu percaya? Lucu sekali, ini pesta ulang tahun Nyonya Fu. Kamu orang desa, berani mengaku sebagai Nyonya Fu? Cepat pergi. Sial, kuenya angkur, Nyonya Fu pasti marah. Pasti dia akan menyelapin kita. Li Xiuping, kamu mau menghancurkan keluargaku, membuatku kehilangan segalanya? Baru puas ya? Mulai hari ini, aku tidak menganggapmu sebagai ibuku lagi. Yiming, kamu benar-benar berpikir seperti itu? Ya, aku akui, sejak kecil sampai besar. Kamu sudah banyak berkorban untukku, tapi selain itu, apa lagi yang bisa kamu bantu? Kamu cuma bikin masalah.
Apa lagi yang bisa kamu berikan padaku? Baik. Mulai hari ini, aku tidak punya anak seperti kamu. Kamu sangat mengecewakanku. Lihatlah, semua dengarkan. Si kampungan ini, dia tidak ada hubungannya dengan kita. Kuenya rusak. Itu semua salah dia dan satpam ini. Nanti kalau Nyonya Fu dan orang terkaya Fu datang, kalian bisa jadi saksi untuk kita. Orang terkaya Fu tidak akan percaya omongan kalian. Orang terkaya Fu tidak percaya omongan kita, tapi percaya omonganmu? Berdasarkan apa? Berdasarkan, akulah orang terkaya Fu yang sebenarnya. Kayaknya kamu si satpam ini kecanduan aktingnya? Masih mau pamer, hal yang sama dipakai 2 kali. Sudah tidak manjur lagi. Kalau hari ini kamu bisa pergi dari sini, aku sarankan kamu cepat ke rumah sakit jiwa, Bu. Jangan buang-buang waktu, menurutku, 2 orang ini harus diberi pelajaran biar ingat. Lihatlah, di kartu ini ada 500.000. Siapa yang mau menghajar 2 orang ini? Uangnya jadi miliknya. Kenapa? Kurang ya? Kalau begitu, aku sendiri yang akan melakukannya, sekalian memberi laporan pada Nyonya Fu. Siapa yang berani berbuat onar di wilayah keluarga Fu? Selamat datang, Nona Fu. Nona Fu, Anda datang tepat waktu. Satpam ini mengaku sebagai orang terkaya Fu. Ayah, kamu benar-benar orang terkaya Fu? Orang terkaya Fu, Bu. Ya, Nona Fu, jangan-jangan ibuku benar-benar Nyonya Fu? Lu Yiming, sebagai anak, kamu tidak tahu terima kasih, tidak setia dan tidak berbakti. Dan kamu, sebagai menantu, menyiksa ibu mertua, tidak berperi kemanusiaan dan tidak bermoral. Bukan urusanku. Terakhir, kamu, sebagai keluarga, membenci yang miskin dan mencintai yang kaya. Pikiranmu jahat. Paling pantas mati, aku salah, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku salah. Ibu, anakmu tahu salah, Ibu. Ibu, beri anakmu kesempatan lagi. Ibu, maafkan aku. Pergi, bukankah kamu ingin memutuskan hubungan? Mulai hari ini, dia hanya ibuku. Tidak akan putus, Ibu. Aku akan merawatmu dengan baik nanti. Ibuku adalah Nyonya Fu. Kamu siapa? Pentaska Merawatnia? hihi. Biarkan aku bicara dengannya beberapa kata. Ibu, Tamparan sudah selesai. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anakku. Hubungan ibu dan anak kita putus total. Ibu, kamu benar-benar tidak menginginkan aku sebagai anakmu? Aku tidak mampu. Ibu, aku benar-benar tahu salah. Sisi, perintahkan, dalam 1 jam. Aku ingin melihat perusahaan Sao. Dan Lu Yiming, bangkrut. Tidak. Nyonya Fu, maafkan kami tahu salah. Tolong biarkan kami pergi. Ibu mertua, menantu tahu salah, tidak akan lagi. Tolong biarkan kami pergi, tolong, seseorang. Buang orang-orang ini keluar, Nona Fu, jangan. Nona Fu, Nyonya Fu. Ibu, kamu tidak perlu marah karena Lu Yiming. Si pengkhianat ini, nanti aku dan ayah akan menemanimu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Tidak mengajarnya dengan baik. Ini bukan salahmu. Ini hanya salahnya, tidak tahan godaan kenyataan. Menghilangkan nurani. Ya ibu, hari ini ulang tahunmu. Kita semua harus bahagia. Ya Xiuping, aku harus meminta maaf padamu. Aku seharusnya tidak menyembunyikan identitas darimu, membuatmu menderita begitu banyak. Maaf. Aku mengerti kamu dengan statusmu seperti ini. Benar-benar perlu berhati-hati di mana-mana. Sudah, ayah. Cepat kenakan kalung untuk ibu, kita rayakan ulang tahunnya. Cantik sekali. Selamat ulang tahun Xiuping. Selamat ulang tahun ibu.
Apa yang kamu lakukan? Kamu itu si mata putih. Lu Yiming, perusahaan bangkrut. Rumah ini disita untuk melunasi utang. Ini rumahku. Aku tidak mengizinkan kalian menempel. Kalian tidak boleh menempel. Jangan ganggu urusanku. Aku paling benci dengan pria seperti kamu yang hanya mengandalkan wanita. Kalau berani bicara lagi, aku akan menghajar kamu. Selesai. Pergi. Aku meludah, si mata putih. Yiming, kamu baik-baik saja. Ibu, bukankah kamu bilang akan menginvestasikan 1 miliar untukku? Kalau kamu berikan sekarang, aku pasti bisa bangkit kembali. Kapan aku bilang akan memberimu 1 miliar? Ibu, kamu menipuku. Kamu dan ibumu telah menghancurkan keluarga Zhao sebegitu parah. Kamu masih berharap aku memberimu 1 miliar? Kamu bermimpi. Kalau bukan karena kamu membuatku memutuskan hubungan dengan ibuku, akankah aku seperti ini sekarang? Kamu pantas, siapa yang menyuruhmu berniat jahat, hanya ingin mengejar kekayaan. Lagi pula, bukankah kamu tahu? Ibumu adalah nenekku, mungkin kalian berdua bersekongkol untuk menipuku. Ibyo, Lu Yiming, kamu berani memukul mertua. Kamu bukan lagi menantuku, ibu. Dia pasti tidak sengaja. Jangan marah, pergi. Lu Yiming, mulai sekarang, aku tidak punya menantu seperti kamu. Kamu juga jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga Zhao, ibu. Kamu tidak mengakuinya, kamu juga tidak mengakuiku. Aku ini anak kandungmu. Kalau bukan karena kamu menikah dengan suami seperti ini, keluarga Zhao tidak akan sampai seperti ini. Aku anggap tidak pernah punya anak seperti kamu, ibu. Yiming, sekarang aku tidak punya keluarga. Tidak punya ibu lagi. Yao Yao, tenang. Meskipun sekarang aku jatuh, tapi aku berjanji padamu, aku pasti akan bangkit kembali dan membuatmu hidup bahagia. Yiming. Selamat datang kembali, Nenek. Si Uping, mulai sekarang, di sini adalah rumahmu, kamu tidak perlu lagi hidup seperti kehidupan sengsara sebelumnya. Yiming, rumah sudah tidak punya uang lagi. Beberapa hari lagi harus bayar sewa bulan depan, bagaimana ini? Yao Yao, aku juga sudah cari kerja selama ini. Tapi masalah di pesta itu sudah tersebar. Tidak ada yang mau mempekerjakan aku. Begini saja, aku akan memohon pada ibuku. Sudah lama sekali kejadiannya. Mungkin dia sudah tidak marah lagi. Baik, Yao Yao, aku juga sudah introspeksi diri. Menurutku, perlakuan kita terhadap ibuku memang keterlaluan. Aku berniat meminta maaf kepada ibu di rumah Fu. Bagus, cepatlah pergi. Mungkin ibumu akan memaafkanmu dan bisa membantu kita. Oke, sekarang kita pergi. Ibu, kenapa masak sendiri? Suruh pembantu saja. Tidak apa-apa. Sisi sudah pulang. Ayo cepat cuci tangan, bantu bikin pangsit. Lihatlah ayahmu sudah dikerahkan jadi tenaga bantuan. Baik, aku cuci tangan dulu. Bu, jujur aku tidak bisa bikin pangsit. Ajarin dong. Boleh saja. Ayah, berikan satu untukku. Pak Fu, lihat wajahmu penuh tepung. Sedang apa ini? Senyum dong, senyum. Bagus sekali. Ayo sini. Lihat, Kamu memotretku jelek sekali, dasar anak ini. Lain kali jangan foto-foto lagi. Pak Direktur, Tuan Lu Yiming datang. Dia mau apa? Suruh masuk. Ibu, aku tahu salah. Aku bukan ibumu. Jangan panggil aku ibu. Ibu, aku benar-benar tahu salah. Aku brengsek, aku tidak tahu malu. Aku si imut. Cukup, Lu Yiming. Sejak kau lahir sampai sekarang, aku berusaha memberikan yang terbaik. Demi kamu, aku kerja kasar di proyek bangunan. Aku memungut botol di pinggir jalan. Mengemis-ngemis. Separuh hidupku, aku hidup untukmu. Aku tidak merasa bersalah, sekarang aku juga ingin hidupku sendiri. Tolong jangan cari aku lagi, aku tidak ingin bertemu kamu. Ibu, Ibu suruh kamu pergi, tidak dengar? Keluarga kami tidak menyambut kamu. Lu Yiming, aku peringatkan kamu. Jika kamu ingin cari kerja, bisa datang ke grup Fu kapan saja, tapi kalau kamu berani datang ke rumah lagi, mengganggu kehidupan si Uping, jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap baik padamu. Panggil orang, antarkan tamu. Tuan Lu, silakan. ibu.
Jaga diri baik-baik, ya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Yao Yao, kenapa kamu di sini? Ibu, tolonglah kami. Kami benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Sekarang perusahaan sudah bangkrut, tidak bisa cari kerja, kalau tidak bayar sewa. Aku dan Yiming akan tidur di jalanan. Di kartu ini ada 100.000 yuan, ambil dan pakailah. Terima kasih, Ibu. Jangan cari aku lagi setelah ini, Ibu. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu berapa besar pengorbanan yang aku lakukan untuk menyelamatkan perusahaan. Kamu dan Lu Yiming telah membuat marah keluarga Fu dan di blacklist oleh seluruh industri. Aku terpaksa mengorbankanmu, Ibu. Aku ini anak kandungmu. Anak kandung atau bukan? Bagiku, hidup mewah dan bahagia itu yang paling penting. Ibu, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Padahal kamu yang selalu menyalahkan. Ibu Lu Yiming, padahal. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, jangan salahkan aku kalau aku tidak menganggapmu sebagai ibu lagi. Ibu. Yiming, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukan mertua seperti itu. Aku benar-benar salah. Yao Yao, sebenarnya apa yang terjadi? Ibuku, dia takut melawan keluarga Fu, jadi dia memutuskan hubungan denganku. Dengan uang 100.000 yuan di kartu ini. Dia membeli putusnya hubungan ibu dan anak antara kami. Yao Yao, tenang. Kamu masih punya aku. Yiming, aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukan mertua seperti itu. Aku seharusnya tidak membuatmu memutuskan hubungan dengannya. Mari kita bawa mertua kembali. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku akan berusaha memperbaiki kesalahan yang lalu. Yiming. Sudah tidak ada gunanya. Ibuku juga tidak mau aku lagi. Yiming, lalu apa yang harus kita lakukan? Yao Yao, tenang. Ada aku di sini. Meskipun aku harus kerja di proyek bangunan, aku tidak akan biarkan kamu kelaparan. Kalau begitu, aku akan jual semua tas-tasku. Tidak boleh. Itu semua adalah barang berhargamu. Tidak apa-apa. Sekarang, yang paling penting adalah kita bisa melewati masa sulit ini bersama. Tidak masalah, nanti kamu bisa beli lagi untukku. Yao Yao. Ada kamu di sini, aku sangat beruntung. Hahaha, gak bisa kerja beginian aja. Gak becus. Bu, baju ini bagus. Kita beli ini yuk. Waduh, jangan. Mahal banget ini bajunya. Harganya 100.000. Bukan ayah kasih kartu hitamnya ke ibu? Pakai aja kartunya beli sesuka hati. Ibu, ini semua barang asli dari luar negeri. Berapa nilainya menurut ibu? Xiao Mengyao. Dia dan Wiming sampai jatuh miskin. Jualan tas untuk hidup? Nona, tas-tas ini maksimal saya bayar 80.000. Waktu beli harganya sampai jutaan. Tasnya terlalu lama disimpan dan tidak dirawat. Jadi, jual aja, 80.000 ya 80.000. Nona ini uang 80.000, silakan diterima. Dengan uang 80.000 ini, aku dan Yiming bisa buka usaha kecil. Yiming gak perlu lagi kerja shift malam. Angkat barang di proyek. Kamu ngapain? Oh, Serahkan uangnya. Nenek tua bangka, minggir. Cepat berikan uangnya. kamu bikin aku panik. Berani-beraninya kejar penjahat. Kalau dia sakiti kamu gimana? Gak apa-apa kok. Kamu luka. Ayo ke rumah sakit. Gak perlu, gak perlu. Coba periksa, apa ada yang kurang? Bu, selama ini aku salah. Seharusnya gak meremehkan ibu.
memukul dan memaki ibu. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Kamu dan Yiming jalani hidup bahagia saja. Yuk kita pulang. Bu, hari ini ibu beneran bikin aku kaget. Kalau ayah tahu aku gak jaga ibu baik-baik, dia pasti pukul aku. Santai, aku gak bakal bilang. Lagian, dokter juga bilang gak parah. Tapi tetap saja, ibu sudah tua. Hal begini harus hati-hati. Aku ambilkan air ya. Yuk istirahat dulu. Lain kali kalau ada kejadian gini, harus lebih waspada. Bu, kenapa ibu pingsan? Bu, seseorang, panggil ambulans. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Direktur Fu, ginjal kiri istri Anda. Sudah terjadi gagal ginjal yang parah. Perlu segera dilakukan operasi, tapi di rumah sakit kami. Saat ini tidak ada sumber ginjal yang cocok untuk istri Anda. Saya mengerti. Kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan istri saya. Masalah sumber ginjal. Saya yang akan menyelesaikannya, ya. Segera bawa Lu Yiming ke rumah sakit. Cepat. Ya, Lu Yiming adalah anak kandungnya. Pasti bisa cocok untuk sumber ginjal. Mama, kenapa? Mama, jangan tinggalkan aku. Mama, aku belum sempat minta maaf. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kalian berdua jangan menangis, kami ada hal yang ingin dibicarakan. Dokter bilang Si Yuping menderita gagal ginjal yang parah. Perlu operasi transplantasi ginjal. Tapi rumah sakit saat ini tidak punya sumber ginjal yang cocok. Kamu adalah anak kandungnya, kami ingin kamu mencoba tes kecocokan. Gagal ginjal, asalkan kamu mau menyumbangkan 1 ginjal. Saya akan menjamin, memberikanmu 1 miliar. Membuatmu menjadi orang yang terhormat. Apakah sebelumnya 1 miliar itu juga investasimu? Iya. Saya akan mencocokkan sumber ginjal. Bagus sekali. Tapi 1 miliar itu, saya tidak mau, saya punya hati nurani. Mama melahirkan dan membesarkan saya, sudah berkorban seumur hidup untuk saya. Saya juga harus membalas kebaikannya. Mama. Beberapa hari ini, saya terus merenung. Baru sadar betapa salahnya saya. Kamu sudah berkorban begitu banyak untuk saya. Tapi saya buta oleh keserakahan, mengabaikannya. Saya malah merendahkanmu. Saya benar-benar tidak manusiawi. Mama, saya hanya berharap bisa cocok denganmu untuk sumber ginjal. Berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Hasil tes kecocokan sudah keluar. Dokter, bagaimana? Maaf, tes kecocokan gagal. Perlu mencari sumber ginjal baru. Apa? Bagaimana mungkin tes kecocokan gagal? Saya anak kandung Mama, kok bisa begitu? Yang penting sekarang adalah segera mencari sumber ginjal baru. Sisi, segera berikan perintah, tawarkan hadiah. Dokter, saya akan mencoba. Yao Yao. Yiming, mamamu, juga mamaku, anggap saja ini sebagai penebusan kesalahan masa lalu. Nona, ikutlah denganku. Pencocokan berhasil. Bagus sekali. Si Yuping, kamu dengar? Pencocokan berhasil. Ibu, dengar? Pencocokan berhasil. Yao Yao. Terima kasih. Yiming, itu yang seharusnya aku lakukan. Si Yuping, kamu sudah bangun. Ibu, kamu sudah bangun. Bagus sekali. Ibu, kamu akhirnya bangun. Kami sangat khawatir. Kalian semua ada di sini, aku baik-baik saja. Yiming, di mana istrimu? Yao Yao, dia di ruangan sebelah. Si Yuping. Istri Yiming yang menyelamatkanmu. Dia mendonorkan salah satu ginjalnya untukmu. Yiming, tolong sampaikan terima kasihku pada Yao Yao. Setelah semua ini, aku baru menyadari. Kemewahan dunia ini pada akhirnya hanyalah sia-sia. Yang paling penting adalah keluarga tetap bersama.
Yiming, kamu setuju kan? Ya, Ibu, semua yang kamu katakan benar. Lao Fu, mulai sekarang kita akan hidup rukun. Tidak akan terpisah lagi. Mama Wang, tempelkan yang besar di sana. Harus sejajar dengan yang ini, hari ini ulang tahun ibuku. Semua ini adalah kejutan yang aku siapkan khusus untuk ibuku. Cepatlah, kalian semua. Sisi, kamu memang jago dalam dekorasi. Ibu pasti akan suka. Tentu saja, aku yang paling mengerti ibu. Yiming, kamu sudah siapkan hadiah untuk ibu? Tentu saja. Sudah disiapkan sebulan yang lalu. Bagus, ayo, cepat bantu Meng Yao duduk. Kamu sudah mau melahirkan, kamu juga tidak hati-hati. Jangan khawatirkan aku, lihat Sisi dulu. Ada yang bisa aku bantu? Sisi, lihat, apa lagi yang bisa? Aku bantu. Kalau begitu, taruh foto keluarga di sana. Mereka sudah sampai di pintu. Baik, aku tahu. Yiming, cepat, ayah dan ibu sudah sampai. Meng Yao, ayo, ayo, cepat, cepat. Pelan-pelan, ayo, pelan-pelan. Mama, selamat ulang tahun. Terima kasih. Bu, selamat ulang tahun. Si Yuping. Selamat ulang tahun. Terima kasih.